Kembali lagi di podcast film nomor 1 se-Asia Tenggara. Katanya. Jangan lupa pakai katanya. Hari ini kita akan membahas film yang agak hot takes nih dari salah satu member kita di sini. yang suka banget. Ini agak unik. Ya mungkin perdebatannya akan cukup panas di sini karena kayaknya kebelah dua sama seperti netizen di luar sana. Betul. Ini kayak banyak ya. Tapi kayaknya lebih banyak yang enggak setuju. Dalam artian banyak yang lebih enggak suka kayaknya. Iya, kalau gue lihat di YouTube, Letterboxd dan lain-lain, kayaknya banyak yang komennya sama nih, template semua. Bangsat tadi kita lupa ini Belinska ya. Di sini. Ya kita ya. Ini gak usah dikat. Ya, jadi maaf Belinska yang kemarin Biro lupa aja, nih. biro. Jadi ini kita di sini syuting sebenarnya di Belinska ya, yang dimana tempatnya tuh udah proper banget. Kita udah dikasih mic, dikasih meja, dikasih kursi. Semua ini bukan properti dari kita. Kita benar-benar cuma datang doang, bawa diri, kasih lighting juga udah ada, kamera pun bukan kamera kita sendiri gitu. Ya, tripod semuanya dari sini. Jadi lu tinggal datang terus lu pakai, lu bikin podcast. Lu mau fotografi juga bisa ya, mau studio juga ada banyak, lu bisa pilih di katalognya, di Instagram, bisa dicek sendiri lah ya. Di mana lokasinya? Di Kemang Utara. Ya. Damn. Di Jaksel banyak banget lah di sini, maksud gua wilayahnya tuh ada kafe, ada apa, enak lah sini lah ya, Jaksel ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan Lycronins The Mummy. Sebenarnya ada Lycronins ya? Judulnya ada Lycroninnya ya? Ada. Jadi kayak NPD, saudaranya NPD. Iya, harus dia buat mau ditaruh. tahu. Iya, dia mau ngasih tahu nih, gua Film nih gua yang bikin nih. nih. Punya Gua. Iya. Ini mumi gua nih. wah, Bang Jokan, wah ada yang ini nih. Ada yang bilang Tapi kan Bang Jokan juga melabeli itu sebagai official title. Kalau Lycronins juga Iya. official title. dia udah satu. Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Berarti dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Nggak tahu. Bisa jadi. Nanti Bang Jokan nanti bikin juga ya apa Joko Anwar Pengabdi Setan The Origin misalnya gitu kan. Itu gokil. Tapi dia gitu juga. Tapi kalau Tapi ntar kalau Joko Anwar worth it karena karyanya udah banyak dan emang udah punya nama, terus bisa jadi. kalau sapunya di sini ya. Iya, nyapunya di sini boleh. Nggak nyari aman banget. Tapi Bang Lycronis Lycronis baru satu film yang terkenalnya kan, baru Evil Dead. Anak yang- magang masih anak magang. yang Rise itu kan. Boleh. Jadi sapunya bersih lah. Iya. Bersih. Jadi gue suka Joko Anwar. Boleh. Langsung. Saya juga fans sih. Udah nonton Ghost in the Shell? Belum. Saya jawaban tapi Saya ngefans tapi belum. Maaf ya Bang Jokan ya. Please maafin saya. Iya, jadi ya kita akan ngomongin saingan Ghost in the Shell buat di bulan ini. Iya, buat bulan ini. Yang kalah total. Itu masih mending banget daripada Prasu. Iya, film bagus Emang padahal. Prasuk udah berapa bang? Nggak nyampe 100? Dia nyampe 100 sih. 100 udah nyampe. Udah nyampe ya? Tapi udah kayak nggak mungkin 200 kayak. Iya. let's see lah, Ya, siapa let's see tahu. lah. Semoga habis review gue deh, ntar. Iya, At amin. least 200-an lah. Iya, amin lah. Cuman The Mummy tapi nyampe 500 ya. Bisa jadi. Mas gua kalau di 400-an sih Masih oke lah. Masih oke sih. Masih oke lah. Untuk Film-film luar tuh di Indo tuh susah tau. Zaman sekarang kayaknya film Indonesia lebih bagus ininya ya, narik audiensnya dibanding film film luar. luar. Film Betul. Bagus, which is bagus Iya. kan. Bagus. Melek Untuk industri lokal kita. ya. Iya. Iya, bagus. Tapi filmnya tolong yang bener juga ya. Iya. Iya, Tapi kalau bener semua nanti ngelantur Indonesia nggak bisa maki-maki lagi. Iya, enggak bisa makin Iya. lagi. Gue happy. Oh, happy. Oh, happy epic. banget. Jangan kalau nggak ada kerjaan. Loh, ini baik salah kaprah soalnya. Oke. Nah, ini kan termasuk orang-orang tuh gue selalu gue selalu heran kayak orang tuh mikir gue maunya marah-marah, enggak mau. Siapa sih mau nonton film jelek? Gue tanya dah. Iya, betul. Seru-serunya gue di konten, selucu-lucunya gue di konten, gue nggak suka nontonnya, gue benci, makanya gue marah-marah. Lu yang suka nonton gue, Oh, iya. gue yang menderita kan. Iya, berarti kalau misalnya nggak ada film jelek, ngelantu Corpse yang sedih karena dia Iya. nggak apa-apa. Iya, nggak. Iya. Iya, tapi ya Gak ada surat cintanya ya. Iya, Surat cinta. cinta. gue lebih seneng kayak para praso kan dalam artian ya gue bisa bantu artinya gitu loh, ngerti nggak? Gue bisa bantu dari review gue dan happy juga, bangga juga sebagai film Indonesia gitu. Tapi ya ini ya, sekarang kita ngomongin The Mummy, ini film horor juga.
yang langsung memicu perdebatan bahkan dari awal Karendra yang pertama kali nonton. Jadi kita bertiga sebenarnya belum nonton di awal ya. Udah lama ya pas ada Bang Eno kan. 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu? Iya, udah lama banget. Jadi Karendra waktu itu udah nonton Mami dan dia tergila-gila. Tergila-gila dia. Bahkan- Mami. Bahkan kita sebenarnya udah klip short saya udah pernah nonton loh short saya yang terbaru langsung. Kayaknya udah. Shorts yang sama Bang Eno kita bahas Project Hail Mary kemarin. Tiba-tiba dia Mami sendiri ya. Iya. Kita kan lagi bikin 3 film terbaik yang rilis di Indonesia tahun ini. Iya kan? Lu yang pertamanya Hemnet, gua Marty Supreme. Lu enggak kemarin? Gua nggak ikutan. Nggak ikutan deh Gua kemarin. ikutan, Tiba-tiba- Nah, ini tiba-tiba The Mummy. Wah, terus gue liat di komennya, wah pada dibagi-bagi loh. Pada komen loh. Gak jelas banget ini dari Mami nih. Pada nggak setuju. Cuman padahal sebenarnya gue cukup setuju sama Karendra. Oh, lu setuju? Gue sebenarnya Oke. cukup setuju. Oh, lu suka berarti? Gue termasuk suka. Tapi nanti dulu. Oke, coba kita dengar. Oke, kita Coba dengar dulu dari yang si bagus ya. Nanti dulu. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, kita kasih lihat dulu stance kita tuh di mana. Kalau Karendra udah jelas dia taruh film terbaik, gue nggak segila itu juga, tidak seabsurd dia film terbaik enggak. Tapi ya gue masih suka. Gini deh, di atas Michael atau di bawah Michael? Di atas gila lah, gila. Kalau Michael di atas lah. beda sih. Nggak, kalau di atas. Kalau di atas Michael ya? Wah, ini. Sama lihat. Ini nih. Gua mikir Udah merah putih ribut Udah dah. gila ini. Dia juga udah kontras nih. Ini mikir banget. Ya. Wah, San, lu nggak sakit ya, San? Masalahnya Sakit lu kalau gue jujur menurut gue ini entar lu ya oke lah lu dulu Jangan main apa? Lu gimana ya? Bener. lu Di atas Michael gue. ya Di atas kan? Di atas. ya gue di atas dikit aja dikit Wah, sakit aja. Iya. Oh, tapi tetap di atas. Tetap di Dia atas. bilang tadi lu nonton video iya, sebelumnya. iya, iya. Lu nonton video sebelumnya. Oh iya. Dia ngasih Michael 7, Giza 6, gua 5, dia 4. Empat. Dan dia Iya. bilang Gan, Mami di bawah, itu Michael ini apa? objektivitasnya bagus as enjoyable ditonton dan wah gue kayaknya emang bagus nih film nih. Oke lah, Apa? boleh lah. Yang mana? Maksudnya pas lu nonton tuh kayak anjing apaan sih gue ngabisin 50.000 buat nonton film ini atau ya oke lah, boleh lah. Ini yang mana nih filmnya? Ya, buat Mami. Mami dan Parameternya Michael ini dia. nih kita gue mau ngomongin lebih bagus mananya Susahnya di situ. Di susahnya di situ. Oke, Karena- jelasin. Oke, bisa dibedah sekarang sama langsung. karena gue Gini. setelah gue nonton sama Michael gue bilang oh iya oke lah boleh lah karena gue enjoy dengan movie-nya dan Oke, musiknya. dan Lu suka musik Michael Iya. Jackson. Jadi secara subjektif ada yang lu suka. ada yang suka tapi in the same side gue nggak suka juga karena Iya. setelah yang lainnya di video kemarin Nonton di video kemarin. iya di Mumi ini gue apa ya gue ngerasa kayak gue menonton film Tangannya aduh bisa dibuka. Tangannya bisa dibuka. Gua tabok nih. gue kayak sesuatu yang udah gue nonton tapi dengan nuansa yang Bagus yang beda gitu ya. dengan DLC yang beda jadi kayak oke lah boleh interesting lah sama DLC-nya tapi kayak gue kayaknya nggak kuat banget Dia tadi nggak ngasih argumen. apa ya gimana cara gue ngasih argumennya ya Jadi ini termasuk Gua kebayang. Oke. kayak Coba. gue Translate. bingung men Anxiety, bingung banget translate aja men udah. Bangsat tuh udah. Ini bahasanya sama loh bangsat. Iya. Kenapa harus ditranslate anjing? translate aja dulu gue pengen ngasih tahu argumen gue Tiba-tiba jadi Profesor X bangsat. enggak gue pengen ngasih tahu argumen gue tapi gue bingung ngasih Oke, ngasih gini. ini gimana Gue gini, gue percayakan ke Karendra untuk bisa mentranslate, semoga bisa dipantik dan bisa diterusin argumen sama lu. Iya. Boleh lah. Dipancing Oke, lah. tapi kalau enggak gini deh daripada panjang-panjang gue bilang Michael sama The Mummy ini in the same side. Dah. Aduh, bersatu Oh. berempat. Sama-sama 4 tapi Mami 5 lah, 5, 6, Oke, 4, lima. 5. Ya, biar Beda, ada anjing. keliling-keliling lah. 5, 4, 6 beda. Itu udah nggak ada gini. Ya udah, Tadi lu bilang 5 lah. Beda 1 poin, beda Tadi 1 lu poin. bilang di bawah. Enggak, dia belum di atas Nggak, dikit. kan gue cuma mikir, gimana ya? Gitu. Tadi gue bingung di mikirnya aja. Di atas Jadi dikit sekarang Possible di atas. Di di atas tapi dikit. Gini deh. Ini kayak Evil Dead Rise tapi pakai Egyptian skin. Iya. Skin Ah, Egyptian. iya, iya, iya. DLC Egyptian. Oke. Dan logik di sini tolol semua ya, by the way. Oke, Ya. kita tahan dulu. Tahan dulu Lu sama. persiapkan dulu argumen untuk itu ya. Boleh? Oke. Oke, persiapkan dulu. Kita sekarang ke Ziza dulu. Gimana Za? Lu termasuk yang sama seperti Hasan atau termasuk suka sama gua atau malah yang kayak Karendra yang terbaik tahun ini? Kayak gue yang biasa-biasa aja sih. Soalnya The Mummy sendiri kan gue nonton tuh yang triloginya aja.
Oh yang ya. Brendan Fraser. Iya, Brendan Fraser. Gue ngeliatnya Itu tuh adventure ya. ya itu kan adventure fantasy romance. Yes. Yang dimana ketika ada The Mummy yang baru ini gue kayak loh kok ini jadi horor banget gitu. Berarti kan ibaratnya geser banget lah gitu. Ya udah pas ketika gue tonton kayak kok yang gue ngeliatnya ini cuman ada tempelan Egyptiannya aja dengan aktor-aktor yang dibawa Middle Eastern dan tapi keseluruhan kayak ya udah gue nontonnya ini kayak dari si aktrisnya itu rada-rada kayak si Hereditary sama Bring Her Back. Gue ngeliatnya gitu. iya sih. Udah cuman itu doang. Bener-bener. Jadi kalau ngomongin Some Fresh Air bagus, tapi kayak Some Fresh Air bagus. Iya, tapi kalau untuk kayak ya karena ikan The Mummy ya, gue pikir kayak oh akan ada kaitannya kah atau akan ada membawa yang lama-lamanya, tapi ternyata enggak kan? beda, Jadi- beda. Judulnya ya The Mummy doang. Nah, karena yang gue tahu kayak oh The Mummy berarti yang kayak ini dong, yang kayak apalagi yang Tom Cruise itu ada horor dikit cuman enggak banget ya, mohon maaf ya. Lebih apa nih? Iya, kenapa kayak gitu dah? Kalau lu bandingin Ini yang iya kalau lu coba baca bandingin syahadat. kalau lu bandingin Michael sama The Mummy atau Tom Cruise, Michael jauh lebih supaya. Ya udah, ya udah. Tom Cruise. Kok tiba-tiba Tom Cruise. Kalau mau The Mummy yang ini sama The Mummy yang Tom Cruise. Oh ya udah. Iya, gitu. Boleh lah. Jadi Michael lah. Kan Michael paling sapa di sini dihitungannya. Ya udah, jadi gue Gitu. ngerasa nih kayak ya udah pure horor aja. Dikasih dikit-dikit karena aktrisnya aja. Oke, sekarang sebelum menuju ke peak performance dari Karendra ya. Anjay, Gue iya. duluan. Lu duluan. boleh nih. Kenapa gue termasuk yang sebenarnya sama kayak Karendra positif? Gue suka, gue suka. Dan mungkin banyak yang kaget. Dan gue tahu lah. Gue lagi-lagi yang gue klip itu kan gue liat di komen tuh, gue bacain komen. Banyak yang bilang, ini seriusan nih orang naruh Mummy di peringkat 1 gitu. Gue paham. Apalagi buat penonton ngelantur. Itu terutama. Mungkin kalau penonton Indonesia akan ya mayoritas mungkin beda lagi. Tapi kalau penonton ngelantur yang udah spesifik gue ngebahas film tuh dari perspektifnya gimana, ya kan dari segi sinematiknya gimana gitu, plot ceritanya, kedalamannya, filosofis. Gue beda biasanya kan. Di sini apa? Nggak ada sebenarnya. Iya di sini makanan Kayak- horror aja. Wah, we go. Iya, jadi ya ini sedikit, paling gue kasih sinopsis sedikit biar ada bayangan buat yang belum nonton ya. Sinopsisnya gampang aja. Ini ada keluarga punya anaknya 2 nih. Yang cewek Awalnya dua. Awalnya dua. Awalnya dua. Yang si cewek ini tiba-tiba diculik sama orang gitu kan. Diculik dan berapa tahun 8 tahun 8 tahun berikutnya diketemuin lagi. Diketemuin lagi. Nah, ini gue bahas sedikit nih pengalaman gue di bioskop. Ya. Ini pengalaman saya cukup unik ya. Yang pas pertama kali si mereka di mobil terus lewat telepon, kan gue pasti tahu dong. Wah, bangsat, ini pasti anaknya balik. Gue tahu. Cuman itu baru pertama kali gue ngerasain pengalaman di mana ketika ada keluarga yang berpisah sama anaknya dan anaknya diketemukan, gue malah nggak mau anaknya diketemuin. Iya betul. Iya kan? Itu. Mending nggak usah ya. Oke, lanjutin. Terus gue, jangan tolong, please, jangan goblok. Itu lanjutin. Iya, jangan. Oke. Gue gak mau. Udah, lu jangan terima anak lu lagi gitu. Pas ketemu anaknya di rumah sakit. Waduh. Dengan kondisi seperti Dengan apa? kondisi Oh. seperti itu. Dokter bilang, dokternya atau siapa ya? Dia Iya. hanya butuh pelukan hangat. Kontol. Iya. anjing. Tolong. Betulnya lu bisa lihat Support itu. ya, Iya. emotional support ya. Emotional support. Padahal- Anaknya udah begitu. Anaknya bikin emosi anjing. Iya. Lu ngeliat bentukan anak lu begitu. Gue tahu cinta orang tua pada anaknya tidak akan pernah mati dan lain-lain. Ya, I know. Beta tahu. Iya. Tapi 8 tahun hilang, ketemu begitu, terus apalagi kalau nggak salah dikasih tahu ya, kalau nggak salah di mummified, di tempat mummified dan lain-lain. Tolong anjing, kalau kata gue cabut, anjing kan gue cabut. Itu sama gue nonton gitu, anjing goblok banget sih orang di sini, stupid banget anjing. Gitu. Tapi gue bisa ngebantai ini. Kenapa? Apa tuh, gimana coba? Sorry. Lu suka Bring Her Back gak? Suka gue. Suka banget kan? Heeh. Lu tahu yang jadi devil jahatnya gak? Si bocil Si bocil, iya. POV orang tua si bocil itu kalau ketemu sama anaknya gimana? Berarti mending gak usah diambil. Oh beda. Beda. Kalau itu bisa debat. Kenapa? Kan kita nggak tahu secara konsep horornya, kita nggak tahu. Enggak, ini dari perspektif orang di dalam film atau sebagai penonton? Di dalam Dalam film. film. Di dalam film. Kalau di dalam film Bring Her Back, gue masih bisa lebih menerima. Gue masih nggak ada perasaan yang kayak gini. Nggak ada perasaan yang kayak jangan terima goblok. Gue nggak ada perasaan kayak gitu. Kenapa? Mungkin ada perasaan nggak nyaman, iya. Takut ada. Tapi masih make sense kalau dia masih mau terima. Karena memang ada anak dengan keterlatar belakangan mental. Ada. Itu mengganggu, oke. Bukan yang jadi devilnya yang botaknya itu. Iya, di momen yang mana? Momen pertama kali ketemu kan?
Enggak, yang Oh, botak. bukan. Yang botak kan di Sandra jadi host hantu gitu kan. Terus akhirnya bebas dan ditemuin polisi di ending. Oh, endingnya. Di endingnya. Nah, lewat filmnya selesai, gimana nih POV orang tua nemuin anaknya di posisi itu? Tapi kan itu udah selesai filmnya. Iya Kak, kalau misalnya lu jadi orang Iya, tua si bocil itu pasti bakal tetap nerima anaknya kan? Iya nggak? Menurut lo? Kan dia udah jadi host hantu, Iya. hilang, tapi ditemuin. Tapi kalau nggak salah kondisinya nggak sepasi sama aja dia udah makan apa? Makan meja, Meja. terus udah berdarah-berdarah. Oh, kalau gue sih kagak ya. Itu kan. Kita lihat dari Nah, kondisinya, men. Kondisi kita Yang kita hadapin visual lawan dong. manusia ya gitu. Iya, visual dong. Nah itu POV orang tua. Kita kan nggak orang tua itu nggak tahu apakah anaknya itu jadi host hantu Iya. atau enggak. Ya tapi di sini di Mami ini visual udah kelihatan tangannya begitu. Gimana Terus ya nggak, jadi ngejelasinnya? ditemuin 8 tahun lu udah basically udah bahagia dikit lah. Mana- Iya, udah move on. Udah punya 2 anak lagi loh dia. Udah move on. Tambah Satu. satu, tambah satu. Tapi kita nggak bisa lupain mereka masih sebenarnya belum move on. Yang Iya. dia makan Ada ya. scene ketika lagi makan kan, ada Lagi makan. makan. Kelihatannya udah. Tapi ketika si anak yang ngungkit lagi masa lalu, langsung berubah ekspresinya kan si orang tuanya. Ya gitu. karena goblok juga lagi ngapain ngungkit masa lalu. Oke, basically itu. Tapi kalau dilihat visualnya ayo lah men. Dari visual atau apapun itu, pertama kali ketemu instingnya pasti ingin dapat. Dan kenapa gue suka sama film ini adalah si karakter ibunya yang awalnya pengen banget sama anaknya, Tiba-tiba. berubah pikirannya tuh nggak lama. Dan menurut gue itu make sense. Jadi Iya. kayak, anjing gue pengen banget sama anak gue, anjing anaknya jadi mumi. Iya. Udah. Nah itu menurut gue suka kayak gitu karena nggak bodoh-bodoh banget. Nah, Dan di situ masuk akalnya. itu masuk akal di situ. Oke. Iya. Di situ gua Iya. setuju. Iya kan? Gua oke nih. Ada momen ada titik di mana akhirnya dia Iya. realize aja. Dan nggak susah-susah banget gitu. Iya, iya. Oke, di situ gue setuju. Dan gue sebenarnya setuju ketika sebagai perspektif dalam film ya. Yang jadi gini, yang tadi gue bilang jangan terima goblok itu perspektif penonton. Karena udah tahu ini judulnya The Mummy. Nah, udah tahu posternya Next-nya- kayak gitu aja. Nextnya bakal sih. gimana udah tahu ya. Iya sih, tapi kalau gue pikir-pikir visual bocahnya begitu, men. Lah enggak, San. Kan dia belum tahu. Iya. Dia belum tahu. Jadi gini, kalau misalnya gue dipostingin di mobil nih, Iya. terima. Gue seneng. Oh iya, Sebagai kok orang tua. pas belum lihat ya, pas Belum lihat, gue seneng. Seneng banget. Cuman ini sebagai penonton lagi-lagi karena udah lihat poster kayak itu, anjing jangan tolong. Iya karena lu udah Udah poster ya. udah tahu premisnya dan lain-lain. Udah dan judulnya lain-lain. The Mummy Iya, kan. The Mummy, iya. Gitu. Dan lu Cuman- tahu genrenya horror Ya lah. itu pengalaman unik gue aja. Iya, iya, iya. Serunya di situ, serunya kayak anjing jangan gitu. Oke. Ya tapi goblok pas lagi di rumah sakit. Lihat. Goblok. Pas gue kalau gue buka set gitu kan. Itu gue udah. Wah, bukan Gua anak ngeliat gue ini. ini mah. Iya. Iya, gue kayak kurung, buang. Gue liat set. Oke, bye. Kalau gue masalah anak nih mas, Iya. bukan anak gue ini mas. Ambil. Ini kan beda lah gitu. Kasih dah tuh ke Egyptian bebas dah. Sudah. Iya lagi. Tapi oke, kita lanjut. Dari Iya. situ, dari momen itu sedikit sinopsis lah. Nanti kalian nonton sendiri endingnya gimana ya udah pasti dia jadi mami dan dia bukan anak yang sama lagi. ini, ya. Dia udah bukan normal lagi, dia udah jadi ya setan lah di situ. Dan lu nonton nanti kayak gimana dia meneror pas Keluarganya. lagi pas dibawa pulang. Aduh goblok juga sih dibawa pulang. Goblok juga. Yang di tangga tau gak? Iya, Yang scene anjing, di tangga itu gue kayak blow on lu semua gitu. Yang gue Apa? kukunya anjing. Oh, Kukunya kukunya, ya. kenapa digunting? Iya, itu dia Nggak, ya. lu kalau misalnya udah kayak gitu, oke udah. Gua Santai, Bos. Sekarang gue bahas nih kenapa gue suka. Suka. Kenapa gue seneng. Gue so objektif. Bahas film, bedah film dari genrenya gitu. Ini horor yang bukan tipikal horor nyeni. Jangan pikir gue selalu bilang horor bagus kalau horornya modelan The Exorcist. Jangan pikir gue bilang bagus kalau horornya Hereditary atau Midsommar. Horor tipikal popcorn pun kalau dieksekusi dengan sempurna, contoh seperti film ini, gue bilang sebagai popcorn cukup sempurna buat gue. Buat gue akan jadi peak dan gue akan terhibur, sangat terhibur gitu. Lagi-lagi ya murahan, gue akan murahan gitu. Yang kuku misalnya, dia di kursi roda, diguntingkan kukunya kan, makro shot kayak begitu. Tahan apa Tensinya gitu kan. dimainin itu. Bener-bener nahan shotnya gitu kayak gue jujur teriak sih di bioskop sih itu gue berapa kali keceplosan tuh gue kayak
gue gak malu sendiri sampai orang karena gue jarang banget di bioskop kayak gitu. Tapi ketika seorang ngelantur bisa sampai teriak di bioskop, artinya gue secara Masuk ke emosional, dalam- masuk gitu ya. secara emosional gue bisa masuk ke situ. Meskipun murahan caranya, tapi cara dia shot, pemilihan lensanya, itu yang lu nggak perhatiin San. Dia Iya pakai lensa gila banget, dia pakai lensa super wide yang lu perhatiin sampai edge-nya itu bener-bener ada kayak efek Kelengkungan, fish eye, iya, kelengkungan, jadi iya. melengkungan kan. Itu membuat kerasa unik gitu, distinktif gitu loh filmnya, stylish banget. Keren. Yes. Dan sound design bangsat. Ah, Gue nonton di itu IMAX sih. lagi. Yang lagi. Di IMAX anjing. Gua kalau lu ini masih ada nggak di bioskop ya? Udah nggak? Kayaknya udah enggak ya. Udah nggak ada. Ya sayang banget sih ya. Tapi Ya, ya, tapi sempat gelut tuh sama Project Helma Mumi. gelut Iya, ya? karena Tapi malah project yang bertahan ya. project yang bertahan. Karena banyak yang lebih mendukung project ke IMAX daripada Mumi. Hype udah gede dan bukunya Iya, udah bagus kan. Iya. Iya. Oh, masih Oh, masih ada? Mumi. Ya, tapi kayaknya ini pas udah tayang Bisa videonya. jadi kalau udah misalnya ini hilang. setelah Michael ya. Iya, udah hilang. Tapi ya kalaupun udah hilang di bioskop terdekat kalian, ya pasti kan bakal masuk di streaming kan. Iya, Nonton. Kalau buat gua, dalam artian ya sayangnya lu gak nonton di IMAX karena film horor gue jarang banget ya. Bahkan kayak Weapons pun, itu kan di IMAX juga tuh. Itu gue gak nyaran di IMAX sih. Maksudnya kayak lu gak nonton di IMAX pun gak apa-apa buat gue. Karena nggak ada yang megahnya Nggak, gitu. iya. Tapi di sini bangsat sih. Gue bilang IMAX anjing. Actionnya. Jadi gini, ketika di awal lu dikasih lihat horor-horor disturbing body horror gitu kan. Ih. Yang kuku itu by the way gue gak kasih tau lu kan yang ibarat lu tau meme yang kuku kulit kenangan Kelepas semua. iya kan kita suka tarik tuh. Abis itu biasa suka ketarik sampai atas kan. Itu kan perih banget Itu kan. iya, anjir. Itu kan perihnya sakitnya anjing gitu meskipun cuma Ngilu-ngilu. Nah sekarang lu bayangin satu kaki tuh. Dan dia masih itu maju dia. doang. Kenapa gue kurang suka sama film ini? Gue kurang suka sama body horror sih lebih tepatnya. Oh lu gak suka body Iya horror? kayak bukan Apa itu? bukan sesuatu film yang bisa gue enjoy pas gue Substance? nonton. Substance masih oke karena ada ya aktrisnya cakep ya. Enggak, Oke. tapi Substance Ke distract. Substance tuh body horror paling tainya tuh di ending kan kayak wow gitu dan lain-lain. Tapi sisa apa perjalanan si karakter utamanya juga kan oke lah. Secara oke plot lah. lebih ini, iya paling juga cuman pas filosofis juga sih. Iya pas dia apa namanya yoga terus tiba-tiba ada grek ada apa tulang gitu kan. geser. Tapi enggak semua body horror. Lu lebih ini ya, lu berarti pasti Soul lu gak suka banget kan? Enggak. So. Saw enggak. So ya. Saw Evil Dead Rise juga gue Berarti lu gak suka itu lebih ke jijik kali ya? Iya kayak ini di Mami kan ada apa kalau nggak salah kulit ya. Ya Kulit. itu yang kuku Nggak, tadi. karena dari awal udah jelek kali. Iya. Maksudnya looknya Hasan udah gak suka. Gua Kalau nggak kalau suka, The Substance kan terus- ada cantiknya dulu, Iya, ada terus- artnya dulu. iya, terus Tapi sama jelek di sini itu berarti kebagusan filmnya kalau Iya, menurut gua. iya, iya. Hmm. Nah, Hasan gak bisa nerima Dua-duanya. itu maksudnya. Karena iya benar sih. Gue setuju sama dia, tadi bilang mirip sama yang di Hereditary bangsat. Emang gue langsung kepikiran Karena itu sih. jujur mukanya tuh sisi aktornya ya. Kalau yang Hereditary kayaknya emang begitu ya bentuknya. Si Mana? matanya itu toh. Ingat gak Make up Hereditary? atau asli ya? Nggak tahu Gua gue. nggak Enggak tahu kayak lagi. asli gitu Kayaknya deh, asli asli deh. gitu. Nah, sedangkan kalau yang si Katie ya, Iya. Katie tuh ketika dia udah itu tetap Bisa. cantik, tapi matanya memang unik. Ngerti kan? Jadi kayak kalau Oh, yang gua nggak Hereditary perhatiin tuh mata lagi. gue ngeri banget liatnya. Itu kan agak miring dikit kan ketika Itu serem dia banget jadi sih. itunya. Sorry banget ya aktrisnya tapi emang Iya, nah dan dia pasti dipilih kan juga memang karena karena serem. itu kayaknya Iya. unik Karena gitu aja serem. sih. Itu dia. Looknya deh kayaknya. Gue kurang Hasan suka udah. sama body horror apalagi ya. Itu tuh kuku tuh gue males banget nontonnya. Gua teriak, gua Kenapa gue teriak. harus bayar untuk nonton film ini? Gitu. Dalam hati gue Gue udah bikin bergetar nih gue. Jangan, tolong. Emaknya malah gini lagi, ngeng. Iya si emaknya goblok juga. Tapi itu gue suka tuh set piece itu kreatif karena cukup keluar dari ekspektasi gue ngebayangin kukunya doang. Oh, yang lepas. iya. Ternyata Oh, enggak, kuku sih. double down anjing. itu dia anjing gitu. Skin-skinnya ya. Wah, gue gak suka jadi gue bilang ini film Selamat gue yang karena personal kan lu. Emang dia emang bukan terus tipe kalian suka horor kayak Lu gitu. jijik banget. Kalau gue jijik tapi berarti bagus sebagai horor. Ya, Iya. berhasil. Murahan, ya buat gue sih murahan sih. Lu kayak gitu semua juga pasti takut, semua pasti jijik. Tapi lagi-lagi ada beberapa shot dan dia banyak banget pakai macro shot, kamera deket banget. Ya, di waktu dia harus pakai wide dia udah pakai lensa yang wide. Tapi ketika dia harus pakai frame yang benar-benar close banget gitu, benar-benar claustrophobic berasa banget dan sampai akhir kan, ya Iya. spectacle actionnya itu benar-benar katuk-katnya anjing bener-bener Atensi, temponya dimainin banget. Dan gue yakin banget orang-orang pasti ngerasa di awal bagus karena A24 gitu kerasanya, disturbing gitu kan, unsettling nontonnya. Tapi kok di akhir tiba-tiba di action
Gua di awal sebenarnya yang pas udah mau mode action berantem, gua bilang, lah kok jadi begini? Kok jadi Vina nih gue bilang kan? Kenapa jadi 7 hari? Kenapa jadi begini berantem begini? Tapi bukan artinya kalau misalnya sebuah film horor diakhiri dengan action bakal jadi mengurangi horor yang enggak juga. Kan ada yang namanya horror action. Betul. Gitu loh. Yeah. Jadi tense-nya benar-benar tetap naik meskipun jadinya ya seru-seruan. Bukan tense yang disturbing lagi, bukan yang atmosferik lagi kayak di awal. Di awal kan memang pelan ya. Musik jarang banget ya, gila. Musik bener-bener hening gitu. Iya, yang benar. Iya, lu ngeliat dari suara ruangan ada yang teriak, wah, tuh, ih, apalagi yang kejar-kejaran, aduh yang dia itu udah makan skorpion, itu di bawah di ini ya di apa? di tembok gitu, Di tembok. masuk tembok gitu kayak, Udah gitu dikejar lagi gitu. itu kan atmosferik tuh. Tapi abis itu jadi yang bombastis, jadi yang grande, nggak masalah selama grandenya bener, jangan grande jadi sampah gitu loh. Dan secara plot pun memang sederhana, simple gitu. Oke, penyelesaiannya kayak begitu ya, tapi ya package-nya itu sangat-sangat entertaining sih kalau menurut gue. Nah sekarang gue pengen tahu kalau menurut Karendra apa sih yang membuat kok bisa sebagus Iya. itu? Kok bisa soalnya bagus top 3 2026. Nomor satu. Iya, Top satu. nomor Iya. satu. Soalnya- Apanya yang di highlight gitu? iya. Tadi kalau gue sebenarnya gue udah sebut tadi set piece horornya sih. Gue ngerasa kreativitasnya si Lee Cronin itu main banget di sini. Apalagi ketika ngomongin body horror kan sebenarnya cuman bikin orang jijik doang gitu. Yeah, yeah. Tapi ini selain bikin jijik, terus bikin ngeri, Ngilu, yeah. sama satu lagi bikin ketawa. Ini menurut gue Lee Cronin banyak beat-beat komedinya yang somehow gue bisa Part ketawa mana? gitu. Part mana? Pas nenek cicipi aku, ingat gak? Oh itu, oh iya. Oh iya, yang dia udah jadi zombie ya. Oh iya. Itu komedi sih. Oh, iya, Itu iya. komedi sih. Itu gue baru ingat. Itu masuk gak menurut lo? Abis itu yang giginya giginya Iya, coplok. copot. terus dipakai kan? Iya. Iya, Ini tapi- dia. Iya. Ini Oke lah, lucu sih. Ini menurut gua lagi-lagi genre film-film horor zaman sekarang tuh dia nggak mau main di satu rasa Rasa doang. doang. Kayak Iya, Rapper iya, kan juga sama. Iya, itu juga endingnya ada juga komedi kan. Random gitu. Lari-larian. Gua baru ingat tuh. Oh iya, Pas si yang nenek nge-mix. mati juga awalnya kayak si nenek paling sial kan kejadiannya udah disiksa babak belur, kelempar dimakan serigala anjing tiba-tiba. Iya anjir. Tapi itu anjing. Dan cut-cutnya cepet banget. Itu kayak film Thailand. Kayak pas space gitu tak dar dimakan serigala. Itu anjing. buat atensi Gen Z tuh. Gak Iya. bisa. Ya, Nggak, buat gue itu crafting juga sih, Sam. Crafting gimana sutradara itu ngebuat, mungkin kalau misalnya sutradara cupu nih, juga si Lee Cronin nih, Anggiumbaran nih, misalnya nih. kok sebut lagi apa? berarti Cupu. Wih, Oh, Pak. oke. Gua ikutan ya Bang Anggi ya. Gak apa-apa. Oh, kalau gue kan harapan gue mah objektif. Oke. Karena gue lihat dari track record filmnya cupu kalau gue. Terus Akan gimana kalau Anggi Umbara yang kalau Anggi Umbara direct? ngegarap The Mummy? Nah, jadinya kayak Gundik. Nah, ya kan? Oh, belum kan nonton ya? Nggak, Lo gua nonton. Nggak, jadi gimana tuh? Jadi kayak Coba Gundik. jelasin. Gundik tuh juga sama. Dia mainnya spektakel gede. Dari awal dia kasih Nyi Roro Kidul gitu kan. Iya. Habis itu si Luna Maya tuh darahnya udah muncer. Itu udah Wow. over the top, stylized gitu ibaratnya. Udah mau kayak Joe Calmer Ghost in the Shell gitu kan. Iya. Cuman Karena dia ngeramunya nggak pas, jadinya cringe. oke. Ngerti nggak? Oh. Komposisinya tuh Oke. nggak jalan. Tiba-tiba patah misalnya ke komedi. Komedi jadi garing karena komedi kan apa? Ke timing kan, psikologis kan. Ngatur cut edit itu kan di editing itu masalah. Nah kalau di film ini jago. Yes. Maininnya Bisa ya. sih. Main Iya. komedi, mainin takutnya, mainin serunya, jago banget. Berarti master class tension ya? Master class tension. Yes. Tension Eh. dalam artian apa ya namanya? Build up. Dalam artian rasa ya, kompleksitas rasa lah. Karena kalau misalnya buat gue sih gue sebenarnya lebih tense yang kayak modelan Midsommar sebenarnya, yang lebih ke slow burn. Itu buat gue oke. tanpa musik, jadi lu bener-bener ngelihat si siapa namanya si Florence Pugh nangis saya udah itu tense Oh, gila iya, buat oke, gue. oke. Gue lebih tense ini. Di sini sebenarnya gue nggak takut banget. Cuman seru. Lagi-lagi film horor nggak perlu yang bikin lu nggak bisa tidur 7 hari 7 malam lah. Lebay Tergantung itu mah. genre. Sama yang gue suka lagi adalah salah satu yang bikin gue berat nonton horor itu kadang film horor Indonesia, apalagi karakternya tuh nggak punya apa yang mereka mau, nggak punya apa yang ingin mereka kejar dan apa konsekuensinya kalau gagal. Sedangkan kalau The Mummy sangat clear, jadi gue nggak ngerasa film ini bosen.
Karena gue tahu si karakter cowok pengen apa, si karakter ibunya pengen apa, dan apa konsekuensinya kalau mereka berdua gagal dan saling terhubung. Iya. Apalagi ini nyambung ke si polisi Mesir. Oh iya Oh, benar. iya. Ludo ya Ludo jadi. Itu arc-nya si polisi Mesir. Oh, gue sih agak agak entertaining ya. Oh Iya, iya, itu ini maksud gua tuh. doi pengen apa misterinya itu loh. Gue oke. Pengen Ada apa ngebuktiin, nih? Pengen ngebuktiin Dia ya. diremehin sama atasannya. Alasannya Nah, sampai itu. lepas hijab. Iya anjing. Nah, makanya dari komen awalnya anak buah pakai hijab pas jadi atasan Jadi tiba-tiba lepas anjing gimana? Iya, nah itu yang misalnya kayak si polisi itu, yang awalnya bahkan pas lagi diinterogasi mereka dikira yang malah yang bunuh kan, si bapaknya tuh, terus panik tuh, itu kan sound design-nya naik terus kan, naik terus kenceng banget. Lagi-lagi konfliknya simple banget, sederhana aja gitu ya, orang-orang yang kayak murahan gitu, semua orang juga bisa bikin tulisan kayak ini si bapaknya nih yang malang gitu, terus habis itu bapaknya marah-marah, itu kan Iya. sinetron lah sudah konsepnya, tapi eksekusinya itu loh, dan timing kapan harus hilangin si polisinya. Yes. Itu di tengah hilang tuh dia, nggak muncul. Baru dia muncul lagi di akhir buat ngungkap misterinya. Gimana? Pas momen dia harus kejar-kejaran tembak. Ya mungkin gue kalau gue sih ya, yang gue ngerasa film ini jadi nggak sedewa itu. Meskipun sebenarnya gue di akhir tuh gue tepuk tangan. Waktu bukan ya. Tepuk tangan. Kenapa gue? Apakah ini 10/10 luar biasa? Enggak. Gue tepuk tangan karena ini popcorn. Tapi bisa kayak gini gitu loh. Jarang banget gue bisa menikmati popcorn, kan gue jarang. Karena popcorn biasa terjebak di dalam template yang udah ada. Template ini jadi udah gue udah pernah nonton ini, gue pernah nonton ini. Tapi dia bawa template yang sama, tapi eksekusinya kok fresh gitu loh. Yes, itu yang gue maksud. Nah, cuman ya itu tadi gue masalahnya tuh di yang bagian akhir ke apa ya? Gimana cara dia nemuin apa? Rekaman. Ya, itu menurut gue sih udah kelewat basi. Plot device banget gitu. Iya, Deus kayak Ex Machina. terlalu banyak sebenarnya film kayak begini, dan treatmentnya juga buat gue ya biasa aja lah. Oh, gitu loh. oke. Di bagian situ malah. Yang dalam box kan serekamannya. Iya. Oh. Gitu. Ya maksud gue kalau gue expect tuh jauh lebih disturbing. Iya, oke. Gue pernah nonton film apa ya yang benar-benar jauh lebih ngeri gitu soalnya kan. Cuman kalau gue ngerti sih kenapa banyak yang nggak suka, tapi tadi satu hal ada yang nggak suka karena nggak suka Body horror. body horror Body atau horror, gore-nya. iya. Tapi ada juga yang nggak suka karena kayak apa ya, fenomena kayak film cicak yang dikasih judul buaya. Iya, Kebayang apa, nggak? Dikasih judul The Mom itu ya kayak lo Oh, yang iya. ekspektasinya gede. Iya. Padahal ini film tentang cicak gitu, kayak kecil. Apa ceritanya tentang skopnya family cuman si horror. ini ya. Cuman karena branding The Mummy-nya yang action adventure itu, orang-orang berekspektasi seperti itu. Dan ketika dapatnya yang kayak gini malah nggak pas sama apa yang mereka harapkan. Sama kalau gue lihat-lihat di komen, sempat gue lihat ini emang banyak banget yang ngomong kayak ini mah Evil Dead Rise banget, masih nggak keluar sih. Siapa siapa saudaranya? Lee Cronin. Lee Cronin sama Cronin. Evil Dead Rise-nya dia, jadi Iya, kayak iya. benar-benar pakai skin mami aja udah. Tapi buat gue jujur di bagian act 1 ya, itu buat gue lebih sukain daripada Evil Dead Rise. Really? X1 iya sih. Iya. Gue ngerasa konflik keluarganya terus dibawa ke mumi yang gue kan gini, mumi itu kan sebuah setan ya, apa ya, makhluk yang setan luar negeri yang sebenarnya gak serem. Iya kan? Iya, mami itu kan cuman jenazah yang di Lilit sama ini si kain doang. itu ya. Iya, mummified kan Dan makanya. Iya kan? gue mindset gue ke Mummy itu cuman sebagai kroco gitu, kayak hantu iya. Iya. big bossnya. Iya, Pinocchio, stigmanya Pinocchio. gitu kan. Yang begini kan hantu bus keluar. Stigmanya. Tangannya nggak gini. Oh, sorry. Ya. Kan, gitu kan. Yang kalau sama Scooby Doo dia Iya. kejar-kejaran. Iya. Stigmanya gitu karena kita ngomongin jenis-jenis horror apa setan-setan di apa ya, di Hollywood gitu ya. Itu kan mungkin ada Frankenstein. Iya. Ada Dracula, ada vampir, ada apa lagi ya? Ya lu bisa lihat di Hotel Transylvania lah. Itu kan mas gua. Semuanya rame ada. Iya, cuman mereka itu selalu punya momen-momen film-film memang beneran serem. Meskipun ada beberapa yang generik Frankenstein gitu, tapi ada juga Frankenstein yang serem. Gitu kan. Vampir, ada juga vampire yang serem. Tapi kalau Mami selama ini gua belum pernah nemu sih Mami yang serem, bener-bener iya. bisa menakuti penonton, apalagi untuk Indonesia yang setannya udah serem-serem Lebih kayak gini. serem. Iya. Iya, jauh lebih serem gitu. Yoi. Susah. Tapi ini dia bisa ngebawa mumi yang realistik. Oke, gua setuju Nah, sama Evil ini. Dead Rise kan Iya. biasa Biasa aja, betul. Setan iblis Setan. gitu loh. Kalau ini
Mami bro. Manusia beneran di kursi. Dengan kondisi yang kayak gitu, itu buat gue disturbing banget. Iya bisa boleh. Gue setuju. Gue jadi mikir lagi. Iya sih benar sih. Benar sih. Iya makanya gue baru kepikiran lagi karena mungkin pas gue nonton gue emang nggak demen aja kayak kenapa sih gue nonton ini gitu loh. Apakah ada pengaruh karena ekspektasi gue yang bilang ini bagus banget? Iya. Gue mikir kayak ekspektasi kan. sebagus apa sih? Dan Sampai dia menggila-gilakan Mami ini. Benar. Pas gue liat goblok Bloody Hoa anjing. Karena gue jujur nggak sempet nonton trailernya. Gue aja baru tahu ternyata yang mainin si bapaknya itu si toxic boyfriendnya si Floyd. Iya. Jadi kalau kata gue mah toxic boyfriend jangan dijadiin bapak kata gue mah. Iya makin bakap. Tapi ini bapaknya bagus bagus sih nggak jadi deh. Perjuangin banget anjir. Perjuangin banget. Yang shot yang dia ngejar-ngejar itu di badai gunung. Oh iya itu. Bisa impossible. Sumpah. Iya gue melihatnya kayak anjing lari Tom Cruise MI7 banget. Tapi sound desainnya itu loh, scoringnya itu loh. Wah keren banget sih. Itu saran maksud gue, mungkin lu lagi-lagi secara psikologis lu udah ngeset kalau bagus itu harus yang dalam tanda kutip sinetfil gitu otak lu ya kan lah, bisa pasti kayak gitu tapi ternyata dapetnya popcorn tapi ya ini buat gua ini bukti bisa loh kalau lu popcorn dan Mami sih gue keingetan juga anjing iya film Mami nggak ada yang horor tapi lu gimana lu takut gak Za? Kalau lu kan kalau nggak salah lu, nah dia waktu itu kan kita sempat pengen bikin segmen apa namanya? Horor. Dia lights out anjing. Iya. Yang ngagetin banget gue suka yang kayak gitu. Gak ada serem-seremnya tuh. Makanya no itu ini anjir. Short movie-nya mau bagus short movie-nya. Itu semua orang ngerasain jerk lampu mati ketakutan tuh maksud gue itu kan subjektif. Oke. Lu sama kayak cewek gue. Oke. Cewek gue juga kalau misalnya lampu tiba-tiba mati tuh lo gitu. Gue ya, kayak ada orang yang ngeliatin gitu loh. Gue ngerti. Gue nggak bisa bilang itu anggap remeh. Semua orang punya seragam masing-masing, termasuk lu juga begitu. Itu nggak masalah gitu. Cuman buat gue secara objektif, filmnya. Sebagai sebuah film, lu matiin lampu itu gue murahan banget cheap gitu. Nah sekarang gue pengen nanya, lu dengan sekarang kayak gitu, lu malah nggak takut atau malah lebih ngeri nih nonton yang kayak beginian nih? Kayaknya ngerinya bukan ngeri ke kayak bakal gue bisa bawa pulang gue pulang ke rumah bakal takut gitu. Mami lo. Iya rasa takutnya maksud gue kayak emang ada ya Mami di Indonesia gitu loh, nggak yang kayak gitu. Cuman lebih ke ngilunya itu loh. Gue ngebayangin kayak yang tadi kuku terus satu persatu kulit. Lu nggak diserbing ya? Enggak, gue biasa aja. Cepet dilupain juga sih. Gore-nya itu, body horror itu. Ngilu pas nonton. Iya kalau gue ngilu. Cuma kalau gue dari momen shot kamera ditarik masuk ke ranjang rumah sakit itu gue udah deg-degan mampus gue terus udah merinding badan gue. Lu berarti nggak ngerasain itu tuh? Nggak. Soalnya itu treatment berarti lu kayak nggak suka horor-horor yang ini ya kayak Midsommar gitu kayak kurang lu ya. Ya biasa aja sih. Kalau Midsommar disturbing parah sih, apalagi kultis wannabe gitu kan. Berarti dia bukan tipe A24 nih berarti dia. Iya bukan. Ya bisa lah. Iya soalnya kalau gue tuh kan dari dulu emang psikologis kan. Nonton lu coba nontonin deh Requiem for a Dream. Itu juga Jared Leto itu anjing mas Jennifer Connelly kan. Maksud gue film random tapi itu. Film random. Surrealis lah. Iya. Maksud gue itu mungkin nggak ada setan atau apa, tapi lagi-lagi eksekusi dari segi sinematografinya, pemilihan musiknya. Kayak lu bayangin kamera dari bawah ditarik ke atas. Terus makin lama ini kan orang diranjang nih set gitu kan, makin lama tarik ke atas set, makin lama kakinya udah nggak ada satu gitu. Nah itu mungkin lu nggak takut gitu ya? Kalau gue takut banget. Berarti visual ya lu kayak wah anjing. Iya kayak gimana dia mainin emosi penonton. Iya ngerti gue. Tapi gue nonton Ghost in the Shell tuh takut juga ngelihat art-artnya itu. Nah kalau itu gimana? Coba. Justru itu gue nggak takut. Itu lebih. Itu menurut gue unik sih. Itu lebih ke disturbing. Ini disturbing tapi malah disturbing jijik itu buat gue. Iya. Disturbing jijik. Kayak lebih kayak grande aja kayak what the fuck. Iya kok kepikiran sih gitu. Kalau udah Mami disturbing apa menurut lo? Disturbing ngeri kalau gue. Sama berarti gue sama lo. Karena kan ada nih ini dari ekspresi muka aja ya pas nonton film nih. Ada orang yang misalnya kayak Ghost in the Shell. Kalau Ghost in the Shell gue kayak what the fuck. Kalau Mami
gitu. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Agresi saya gitu lah. Oke. Gue gak sampai tutup mata juga sih nonton The Mummy. Masih biasa aja, cuman yang Ghost in the Shell tuh mungkin karena ada trypophobia kali ya. Jadi gue udah, apalagi sebenarnya yang scene si Toke tuh gue udah gak kuat banget Ya, jujur. gua belum nonton jadi gua enggak baca Karena dia menjijikan juga. Poster itu yang Iya, ini poster emang anjing sih. Tai lah Serem posternya. ngilu kali ya, buat gue serem ngilu. Iya, berarti kayak Silence of the Lambs nih kayak dia gak bakal takut nih dia. Salah. Tapi gue suka, tapi gue gak takut sih Gua nggak takut. Silence of the Lambs. Tapi gue suka. Kalau Silence of the Lambs tuh kalau Silence of the Lambs itu gue yang masih gue terima karena guanya gitu aja. Berarti kan dia tidak melihat apa namanya correct me if I'm wrong ya. Dia tidak melihat proses siapa namanya si Hannibal Lecter-nya melakukan ke si polisi yang digantung itu. Kalau ini kan kelihatan. Nah itu yang benar. Males itu. Itu yang gue maksud, ini cheap. Kalau Silence of the Lambs mahal. Karena mahal. Karena lu nggak perlu tahu. Nah ini yang pola-pola pikir orang Indonesia kan maunya murah-murah gitu. Iya. Maunya diperlihatkan ya. Dijelasin, diceritain gitu. Kayak Ghost in the Shell nih setannya apa sih, bentukan gimana, ngapain lu tadi tahu. Sama kayak Silence of the Lambs. Kalau pasti orang Indonesia nih kok si Hannibal kok bisa nih ya? gimana dia gantungnya nih pasti Nah, gitu. iya. Gimana dia tiba-tiba bisa di ambulan. Gua nggak peduli. Yang penting hasilnya begitu. Yang penting dia gila gitu. Dan itu bisa mendefinisikan siapa dia. Betul. Sengeri apa dia gitu. Dan bisa menyerang psikologis kita. Itu Anjing sih fungsi Hannibal filmnya. Kok serem bisa banget ya? gitu. Gitu ya. Kalau ini termasuk yang ya murahan, tapi murahan yang proper sih. Ya kalau misalnya gue ngebayangin nih, kayaknya ini salah timing sih rilis sekarang. Kalau misalnya rilis zaman dulu di zaman hype-hype-nya Conjuring, Annabelle kan kayak Annabelle. ini itu film nggak perfect jelas. time sih. The Nun film gak jelas. Yang lain kegeser itu ya. Annabelle itu kayak Kegeser. jelek tapi laku. Bahkan jadi fenomena, orang-orang pada nonton. Tapi kalau itu gitu. kena Conjuringnya sih. Iya. Cuma Jadi- kalau ini kalau dibungkus, padahal ini juga James Wan kan. Kalau Oh ini iya, Iya, coba Iya. Conjuring Mami. Iya ya. Coba aja. Boleh ya. Conjuring the Mummy. Iya, from the Conjuring universe udah pakai embel-embel itu aja James Wan ini. bisa Bisa itu. sih. Bisa. Tapi harusnya dari awal perban-perbannya udah ada di museum si Ed and Lawrence. Iya, Oh, masukin iya. aja. Kayak gini, masukin Ternyata aja. kemis-kemis Iya. ya ada. Itu lu photoshoot di museumnya itu masukin aja satu Ide nih, lembar, ide. set, pack. Nah, terus lu bilang based on true story. Udah duit tuh. Sesuai ya, produser. Kalau ngelantur. James Wan, telepon gua, aman, bisa gua ide-idein mah, aman. Nah ini Oke. pola pikir yang Jurnal Risa kemarin. Nah ini. Yoi, wah, Gue diserang. Peter CS kayak gitu. Gue diserang gara-gara kemarin gue kan masain, gue kan ketawain nama setannya canting kan gue bilang. Kan Emang. goblok gitu. Gak intimidating Kenapa namanya ya? canting gitu kan. Terus pada komplain. Ya namanya juga berdasarkan kisah nyata gitu. Kayak maksud gue, lu segampang itu gitu mikirnya. Lu maksud gue ngerti gak sih? Terlalu kita yang penting oke, kalau ada tulisannya Boleh benar. percaya gitu. Pantas aja sejarah. Ya nanti deh. Iya, ya udahlah Udah, ya. udah. Aman lah. Iya. Ntar gue juga bikin dah berdasarkan kisah nyata juga. Ya. Apa? Gua tidur terus ketindihan. Nah, nanti gua milking nih. Apa sih itu namanya? Sleep paralysis ya? Iya, tindih namanya tindih. Jadi tindih pertama gua tindih nggak bisa bangun. Tindih kedua gua bisa bangun dikit. Tindih ketiga gua minta tolong sama teman gua di sebelahnya. Tolong gua ketindihan. Berdasarkan bangun kisah nyata. Judulnya Gitu. Hasan Sakratul Maut. Gue ketindihan. The ketindihan Ya Allah. saya. Anjing. Oke. Ya Anyway. itulah ya. Kira-kira Mami lah ya. Ya singkat aja karena ya popcorn gue gak ngerti mau bahas apa ya. Tapi udah pokoknya serem deh. Iya. Kalau buat Rating gue- deh, rating. Iya, Ya, final rating score terakhir sekarang dari ya lagi-lagi Ziza dulu deh. 8,5. Gede banget. Ya suka kan tadi gue bilang. Oh iya suka. Kan suka. Biasa aja nih bilang. Demi Iya lu bilang biasa aja Jam. Lu tadi bilang gue sih biasa aja. Oh ini horornya kali yang dibahas. Maksudnya yang film horornya biasa kalau Oh, movie-nya as a whole film lu suka. Nggak tapi Horornya biasa aja. horornya biasa aja tapi filmnya bagus. makanya kenapa gue bilang fresh air kan. Iya. Oh. gitu. Ya udah. 8,5. Ya udah. Lu tinggi lu tadi anjing. Iya makanya Ya tinggi gue banget. 9. Nah, Kalau lu kan ada Iya tingkat kalau lu satu mah nih. emang ini Glazer. Masa di atas party soup. Iya ya. apa kalau Udah gila ini ini. anjing. Gak mau main tenis tuh. Tenis meja maksudnya.
Oke. Sama Tyler the Creator. Lu berapa? Gue gua setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya 6,5 4 terus di bawahnya 3 5. sekarang jadi 5 jadi 6. Gue pikir-pikir lagi ternyata argumen lu benar. Oh iya juga ya, gue terlalu jijik dan terlalu kayak Itu subjektifnya aja iya, ya. terlalu memikirkan kayak misalnya gini, kalau nggak salah ya, tolong koreksi gue. Pasin pemakaman neneknya kan chaos tuh. Iya. Mereka masih mau tinggal di rumah itu, kata gue mencabut gitu lah. Oh, mungkin karena gue mikir apa namanya Meme parodi-parodi yang bukan ini. meme parodi dan apa namanya logik gue masuk ke dalam film itu. Kalau gue di dalam film itu gue akan melakukan apa, mungkin bias di situ aja. Dan gue nggak suka body horror sih, lebih Nah ke situ. itu yang lagi-lagi ya, kayak penonton kita tuh juga makin perlu apa ya? Jangan mungkin karena kita kan culture-nya basis budaya itu sejarah, pokoknya kisah nyata, pokoknya bokap gue punya cerita, om gue punya cerita, kakek gue punya cerita. Itu selalu dari situ kan budayanya, bukan budaya dari ide. Iya. Yang udah ada terus ya, digali. Kita sebudaya dari situ. Makanya film-film kita kayak begitu kan. Nah, makanya kalau nonton film luar yang semuanya berdasarkan by ide, Weapons itu dari ide, bukan dari cerita gitu. Ini juga buat gue termasuk dari ide, gimana dia eksekusi terakhir si bocil gigi itu kan itu ide buat gue. Ide gimana bikin penonton tak itu ide, konsep gitu. Ghost in the Shell atau Para Prasuk itu ide, tapi kan kita susah nih. Ya kan? Iya, susah Masuk dapetin ke situ. idenya tuh susah. Iya, Mereka maunya biasa. cerita yang logis, Iya. yang realistik gitu. Realistik, betul. Oh, gue lo ya, gue 8,5 per Gede 10. juga. Itu Oke emang lah. gede. Emang Kita seselera. banyak yang Approve. bagus. Ya oke lah. Ya gua bias di DI gua sendiri. Ya kan. Di genrenya ya? Iya, ada pun banget. Nggak mau nonton Gak gore mau. gitu ya. Kenapa gua dibayar buat nonton film ini? Tapi gue ekspresinya kayak gini loh pas di bioskop. Gak mau. Iya, Demi yang pas kumpul itu jangan. Oh iya. Jangan. Gitu aja. Lu so imut banget aja. Ya itulah ya. Oke. Tulis Kalau- di kolom semoga komen. masih ada. Kalau Yap. masih ada ya gue sangat rekomendasiin. Ya termasuk salah satu yang kalau udah nggak ada Project Hail Mary, kalau lu mau horor ya, gue sih dibandingin Ghost in the Shell, Oh lu mau dari Mami? gue mending Mami lah. Oh oke. Pilih Mami gue daripada Ghost in the Shell gitu. Tapi kalau ada Para Prasuk gue pilih Para Prasuk. Ya. Gitu. Dengarin Oke. gua itu kan. Ya, gitu aja. Kita coba di video berikutnya. Bye semuanya. Dah.